Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyaallah muslimin, jamaah Jumat, semoga Allah Ta'ala mencurahkan rahmat, fadilah dan ampunan untuk kita semuanya. Arahan yang telah Allah bimbingkan kepada kita hasilnya besar. Ramadan yang telah kita jalani disiapkan kebaikannya dengan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, dilandasi persiapan matang dengan bulan Rajab sebagai salah satu bulan haram, disempurnakan dengan Syawal. Di sana ada tuntunan puasa 6 hari yang paket Ramadan bersama Syawal. Manusia mendapatkan penjagaan keamanan dari neraka selama 1 tahun, diiringkan dengan 3 bulan haram, 3 bulan mulia yang amal soleh lebih luar biasa, yang ketiganya berurutan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Dengan arahan yang beriringan seperti itu membimbing kepada kita supaya kebaikan kita itu selalu bermata rantai dari satu detik ke detik yang lain, yang itu semua kita gunakan untuk menunggu ujian yang sangat besar, proses nyawa dicabut, yang di situ akan ditetapkan nilai sebuah karakter seseorang. Karena pesan Nabi SAW, innamal a'malu bi khawatimiha, rawal Bukhari. Sesungguhnya nilai amal itu dicek pada ujung akhirnya. Persiapan matang, sah, terjaga akan mengantarkan mati husnul khatimah, yang jaminan Nabi SAW, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang ucapan terakhirnya dengan la ilallah maka dia masuk surga. Ini wajib kita jaga. Semoga kita menjadi orang yang sukses. Hadirin semuanya, modal awal yang Allah berikan kepada manusia itu adalah baik. Sampai iblis dan semua orang kafir, Abu Jahal dan orang yang mengikuti jejaknya, sebenarnya awal-awalnya itu adalah baik. Yang telah pesankan Nabi SAW, kullu mauludin yulatu ala fitrah,
semua bayi yang lahir dalam keadaan fitrah. Artinya nggak memikul beban bila mati belum balik surga siapapun. Adapun ketika mereka akhirnya melakukan pengingkaran, itu permasalahannya ketika dia sudah balik. Setelah tegak nasihat, diberikan pilihan, lebih suka mengikuti hawa nafsu dan dikuasai oleh hasad, itu yang menyebabkan manusia menjadi jelek. Iblis seperti itu, musuh para nabi seperti itu, ahli kitab pun juga sama, Abu Jahal pun juga sama, dan karakter orang dari masa ke masa yang menyebabkan jelek itu adalah karena setelah dewasa, telah tegak arahan, lebih suka memilih kepada mengikuti hawa nafsu dunia yang bersifat instan, nggak suka orang lain dapat keberuntungan, hasad, dia berusaha untuk merusaknya. Nek neraka gak apa-apa, yang penting dia harus hancur walaupun saya hancur. Ini penyakit yang amat sangat membahayakan. Maka untuk itu jaga fitrah kita semuanya. Allah selalu menyiapkan perawatan dari fitrah yang kita telah diberikan pembekalan. Sebagaimana Allah tandaskan di dalam An-Nahl yang ke-36, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wajtanibut taghut. Demi Allah, setiap umat telah diutus Rasul tanpa ada yang kosong. Ada Nabi, ada pewarisnya, ahli ilmu yang berdakwah dari masa ke masa. Apa yang mereka ajarkan? Ayo, ketika kita beribadah menghamba semata kepada Allah dengan bertauhid, Allah yang diibadahi, cara Allah yang dipakai, rahmat Allah sebagai standar yang kita minta, dan jauhi yang namanya taghut, makhluk yang melampaui batas, yang mengambil kewenangan Allah Ta'ala. Dia bikin kesalahan, menyelisihi, mengarang bid'ah atas nama agama, promosi, lalu diikuti orang dan dia bahagia di dalam kepeloporan kemaksiatannya dan diikuti. Itu namanya taghut yang wajib untuk dijauhi. Apapun bentuknya, intisarinya seperti itu adalah taghut. Dengan anugerah yang ada, manusia baik diberikan perawatan, lalu manusia mensyukurinya. Kebaikan digunakan untuk modal supaya lebih baik lagi, maka kebaikan itu akan bertambah-tambah. Itulah janjinya, la in syakartum la azidannakum. Bila kamu syukur, menggunakan nikmat kebaikan untuk modal semakin baik, maka akan saya tambah kebaikan buat kamu. Entah itu 10 kali, 700 kali, sampai kelipatan yang kita nggak bisa menghitung. Yang Allah menjelaskan, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, kamu gak bakal bisa menghitungnya. Yang dalam hadis qudsi Imam Bukhari meriwayatkan, pesan Nabi SAW, Allah berfirman, a'dadtu libadiyas solihin ma la 'ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Saya sediakan untuk hamba-hambaku yang soleh kenikmatan yang mata belum melihat, telinga belum mendengar, orang belum bisa membayangkan. Itulah fadilah buat orang yang bisa syukur. Janji kebaikan itu akan selalu terjaga. Manusia yang diberikan kebaikan, kebaikan yang ada tidak bakal dicabutnya selagi manusia memang bisa menjaganya. Itulah tugas kita semuanya. Apa yang ada, kenali, jaga. Kebaikan yang kita dicipta berada padanya akan kekal.
Allah menjelaskan di Al-Anfal yang ke-53, zalika bi annallah lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa annallaha sami'un alim. Yang demikian itu bahwasanya Allah tidak bakal merubah nikmat yang diberikan pada suatu kaum selagi mereka itu bisa syukur dan menjaga. Baru akan berubah ketika mereka mengubah pada dirinya dengan tidak syukur, dengan tidak taat. Kebaikan diiringkan dengan kemaksiatan, dengan kesyirikan, dengan pembangkangan, dengan dosa-dosa. Dan sungguhnya Allah Zat yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Hadirin semuanya, kebaikan itu akan terasa baik, akan berharga, akan terjaga apabila dia berada di tangan orang yang baik juga. Walaupun kebaikan itu ada, selalu diberikan, mudah didapatkan, tapi ketika dia jatuh pada orang yang buruk, maka juga akan menjadi petaka. Allah menjelaskan di dalam surah An-Nur yang ke-26, al-khabisat lil khabisin wal khabisun lil khabisat wat thayyibat lit thayyibin wat thayyibun lit thayyibat ulaika mubarrauna mimma yaqulun lahum maghfiratun wa rizqun karim. Perempuan yang jelek itu juga pantasnya untuk laki-laki yang jelek. Laki-laki yang jelek juga pantasnya untuk perempuan yang jelek. Perempuan yang baik juga pantasnya untuk laki-laki yang baik. Laki-laki yang baik juga pantasnya untuk perempuan yang baik-baik. Mereka yang baik-baik itu akan bebas dari apa segala yang dituduhkan, karena memang Allah menjaganya. Buat mereka ampunan dan rezeki yang mulia. Itulah surga, aman dari neraka. Tujuan manusia paling besar. Maka daripada itu Allah itu baik pasti. Bekalan yang Allah berikan itu baik pasti. Kebaikan disambut dengan baik akan semakin bertambah baik pasti. Tapi ketika di sana sini kita melihat ada petaka-petaka, gimana itu? Permasalahannya karena manusia itu yang tidak mau memikul mandat. Akhirnya ketika jatuh kepada tangan yang buruk pun juga akan berubah jadi keburukan. Baiknya Nabi SAW ketika Abu Jahal menolak, ya Abu Jahal dapat kehancuran. Baiknya Umar bin Khattab ketika Abu Lu'lu'ah menikamnya, dia jelas orang yang celaka. Baiknya Utsman bin Affan ketika disambut oleh para pemberontak orang Khawarij dengan tuduhan yang jelek, mereka jelek sehingga dikatakan anjing-anjing jahanam. Kebaikan Ali bin Abi Thalib, salah seorang yang dijamin masuk surga, ketika disambut oleh Abdurrahman ibnu Muljam sebatas untuk membayar mahar, jatuh cinta kepada perempuan Khawarij, akhirnya membunuh yang terbaik, juga kehancuran untuk dia. Demikian juga suami yang baik ketika istrinya buruk juga jadi petaka. Nabi Nuh yang baik, istrinya tidak menghargai. Nabi Nuh bapak yang baik, anaknya tidak menghargai. Nabi Lut yang baik, istrinya tidak menghargai. Walaupun mereka keluarga Nabi juga dihancurkan.
Dimanapun juga akan terjadi seperti itu, karena Allah mengatakan walil kafirin amsaluha, orang kafir mendapatkan jatah yang semisal kapanpun itu. Termasuk kita di negeri yang kita cinta, bila di sana ada orang-orang baik, bila masyarakat tidak menyambut dengan baik juga nggak ada gunanya. Makanya apabila kita melihat ada orang baik, kita menginginkan baik, gak usah kita berkoar-koar. Setiap diri berangkatlah untuk jadi orang baik, karena al jaza'u min jinsi amal, balasan sebagaimana amal. Bila kita memang baik juga akan diberikan kebaikan, bila tidak, kebaikan pun juga akan hilang. Kenapa? Karena mereka tidak mensyukuri. Untuk itu, tugas yang wajib kita siapkan adalah jadilah orang-orang yang baik. Itulah yang Allah perintahkan kepada kita semuanya. Sebagian di Al-Maidah yang ke-105, Allah memanggil, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurukum man dhalla idza tadaitum ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wahai orang yang beriman, rumongso dari orang yang beriman, itu panggilan kasih sayang. Sambutlah panggilan Allah Ta'ala. Jangan bergaya buta dan tuli, jangan beralasan sibuk, karena dunia akan segera kita tinggalkan. Cepatlah dipanggil, cepatlah ketika dipanggil untuk mengijabahi. Nanti akan dikasih sayangi. Allah juga menjelaskan, istajibu lillah wa rasul idza da'akum lima yuhyikum. Penuhi panggilan Allah, penuhi panggilan Rasul ketika memanggil kamu, dengarkan. Bila kamu menyambut, kamu akan diberi kebaikan. Alasannya repot, memang dunia yang kamu perjuangkan lebih baikkah? Mek nguyak duit 1 juta, kamu tinggalkan panggilan adzan, emangnya 1 juta bisa menjamin kamu masuk surga? Mati akan ditinggal semuanya. Jangan punya alasan sibuk untuk keduniaan kita. Itu hanya sebatas fitnah. Padahal bila kita tinggalkan, dan itu jatah pun juga akan mengejar. Jangan akal kita tuhankan, tapi Allah lah yang kita tuhankan dengan cara dipanggil segera menyambut. Idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ati fasau ila dzikrillah wadul baik. Ketika dikumandangkan azan Jumatan, fasau, itu perintah supaya bergegas, lari cepat. Saat itu lari cepat, dan tinggalkan kesibukanmu di dunia. Itu baik buat kamu bila memang kamu orang yang mau dengar, paham, sadar. Sambutlah. Ini panggilan kasih sayang. Allah tidak akan menelantarkan. Apa yang Allah janjikan lebih gede daripada yang kita rancang. Walaupun kadang cita-cita kita sundul langit, Allah memberikan ada di atas langit lagi. Padahal kita nggak akan pernah cita-cita akan bisa sundul langit. Paling-paling hanya bintang 7. Itu pun buat orang yang pusing saja. Penuhi panggilan Allah wa Rasul. Allah memanggil apa? Alaikum anfusakum, jaga dirimu. Fadilahnya apa? La yadurukum man dhalla idza tadaitum. Orang-orang yang sesat mereka tidak akan bermudarat kepada kamu selagi kamu berada di atas jalan petunjuk. Ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang kepada Allah kamu semua dikembalikan, akan dibeberkan tingkah pola kamu semuanya. Gimana hasil hisabnya? Apa bentuk kita menyiapkan diri untuk jadi orang baik yang diperintahkan? Alaikum anfusakum, jaga dirimu, yang fadilahnya akan dilindungi, orang yang sesat tidak akan membahayakan. Bila kita lihat tafsirnya, itulah ilmu syar'i. Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah yang sahih, dipahami, diamalkan seperti para sahabat, duduk di majelis ilmu yang benar.
Setelah itu keikhlasan, ketauhidan. Allah yang disembah, cara Allah yang dipakai, rahmat Allah yang diharapkan. Gak ada tendensi cari sanjungan dan kepentingan dunia. Setelah itu serahkan kepada Allah. Ya Allah, ku harap rahmat-Mu. Berikutnya wujudkan taat. Salat zikir yang paling besar. Negeri dikatakan Islam bila berdiri masjid, berkumandang azan, orang rukuk sujud bareng, itu negeri Islam. Bukan simbol dasar lingkungan, tetapi perwujudan nyata. Setelah itu berakhlaklah yang baik, bergaul, beri maslahat lingkungan, karena khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia paling baik yang paling bisa memberi manfaat kepada lingkungan, entah dengan pikirannya, lesannya, ilmunya, hartanya, tenaganya. Ketaatan itu harum, tetapi kemaksiatan itu busuk. Taatlah, bila pernah salah, tobatlah. Itu cara menjaga diri. Bila itu kita kerjakan, Allah akan menjaga. Pemimpin yang baik pun juga akan Allah berikan. Karena Allah menjelaskan, wa kadzalika nuwalli ba'dhan bima kanu yaksibun. Begitulah bila masyarakat itu zalim, jauh dari yang hak, mengikuti hawa nafsu, juga akan diangkatkan pemimpin mereka yang zalim juga karena perbuatan zalim yang mereka kerjakan. Berarti kesebalikannya, bila masyarakat beneh baik, tunduk kepada Allah, dimulai dengan diri, keluarga, dan nanti akan berkembang, yang baik pun juga akan dihadiahkan. Berikutnya, kebaikan yang kita harapkan bukan sebatas kita mendapatkan lingkungan yang baik, tapi lingkungan yang baik menjadi modal baik supaya nanti mendapatkan puncak baik. Itulah doa yang kita lantunkan dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dunia kita minta hasanah, di akhirat kita minta hasanah sempurna dengan dijauhkan dari api neraka. Maka kebaikan yang ada sambut lahir batin. Persiapan dunia yang jadi sebab kerjakan dengan maksimal, itu semua kita topang di atas ilmu syar'i dalam mereka ibadah kepada Allah dengan pribadi yang diridho oleh Allah, sehingga kebaikan nanti akan bersifat menyeluruh. Inilah kebaikan yang wajib kita sambut, yang kita wajib menyiapkannya supaya masa depan kita cerah. Semuanya kita wajib untuk paham dan bekerja keras sambil memohon kepada Allah Ta'ala. Semoga apa yang Allah bimbingkan kita jadi pewaris syukurnya, kita termasuk orang yang berada di dalamnya. Barakallahu bil ayati wa bil hakim. Aku liqauli hadza astaghfirullah wa astaghfiru innallaha wal ghafurur rahim.